Kisah akan berfokus kepada Soichiro Takakura yang telah kehilangan ibunya sejak dia dilahirkan, lalu disusul dengan kehilangan ayahnya ketika dia berusia 17 tahun. Namun Soichiro tidak merasa kesepian karena di hari meninggalnya sang ayah, dia menemukan seekor kucing lucu yang dia beri nama Pete. Tidak lama kemudian, Soichiro diadopsi oleh kerabat ayahnya bernama Koichi yang juga memiliki seorang putri bernama Riko Matsushita. Dan sejak saat itu, Soichiro mulai mengenal dan menguasai teknik mesin yang dia pelajari dari Koichi. Sayangnya, beberapa tahun kemudian, Koichi bersama istrinya meninggal dalam kecelakaan pesawat yang mereka tumpangi. Dan karena saat itu, Riko masih dalam jenjang SMP, dia pun terpaksa harus ikut tinggal dengan pamannya yang bernama Kazuto demi meneruskan pendidikannya. Hingga pada 1 Maret 1995, kabar mengenai Soichiro yang berhasil menciptakan robot kecerdasan umum buatannya disebut dengan A1 menyebar ke berbagai media televisi. Robot tersebut adalah robot pembantu rumah tangga yang memiliki kemampuan untuk berkembang dan mempelajari semua hal baru yang diajarkan oleh pemiliknya. Di bawah naungan perusahaan milik Kazuto bernama Future World Enterprise atau disingkat dengan FWE. Di saat yang sama, salju mulai turun di luar rumah, dan hal ini membuat Pete si kucing selalu meminta Soichiro untuk membuka setiap pintu yang ada di rumah demi menemukan area yang masih dalam keadaan musim panas. Yang tentunya hal ini sangat mustahil, namun Soichiro selalu menuruti permintaan kucingnya ini karena Pete tidak pernah menyerah. Bersama dengan itu, Riko juga sering mengunjungi Soichiro untuk membantunya melakukan pekerjaan rumah. Di hari itu, dia juga membawa kabar bahwa dalam 7 hari ke depan, dia akan pindah ke asrama sekolah menengah atas. Yang mana hal ini tentu akan membuat Riko tidak akan bisa sering berkunjung ke rumah Soichiro lagi. Namun Soichiro segera menghibur adiknya ini dengan mengatakan bahwa dia masih bisa datang ketika musim liburan sekolah tiba. Di sana, Soichiro juga terlihat sedang sibuk dengan proyek barunya mengenai sebuah baterai plasma canggih yang tidak membutuhkan pengisian ulang daya untuk bisa membuat sebuah robot menjadi selalu aktif. Di mana proyek ini sendiri awalnya digagas oleh almarhum Koichi dan kemudian coba disempurnakan oleh Soichiro, demi mewujudkan mimpi Koichi yang menginginkan robot dan manusia bisa hidup berdampingan. Di saat yang sama, tiba-tiba pacar Soichiro sekaligus asisten Kazuto yang bernama Rin Shiraishi juga mendatangi rumah guna memberi Soichiro beberapa dokumen untuk ditandatangani. Riko yang tampaknya tidak menyukai Shiraishi lantas memutuskan untuk pergi dari sana. Beberapa dokumen yang dibawa Shiraishi berisi keputusan pemindahan beberapa saham perusahaan FWE dari Soichiro ke Shiraishi. Yang mana hal ini akan membuat Shiraishi secara otomatis naik jabatan dari sekretaris akuntansi menjadi eksekutif. Meskipun begitu, pemindahan saham ini adalah murni keinginan Soichiro sendiri yang melihat bahwa Shiraishi cukup kompeten untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya di masa depan. Dan setelah berkas itu ditandatangani, Shiraishi pun menghadiahi Soichiro dengan ciuman mesra. Seminggu kemudian, ketika Soichiro datang ke kantor, tiba-tiba Kazuto mengadakan rapat mendadak kepada para pemegang saham. Di mana demi mengalahkan para pesaing, Kazuto berencana untuk merilis robot A1 lebih awal dan menjual hak patennya kepada perusahaan lain bernama Manix Enterprise untuk mendapatkan lebih banyak modal. Yang tentunya rencana ini segera mendapat tentangan dari Soichiro yang menegaskan bahwa setidaknya mereka membutuhkan model ketiga untuk benar-benar bisa melepaskan robot ke pasaran. Menyadari adanya perbedaan pendapat, Shiraishi lantas menyarankan agar lebih baik mereka melakukan voting proposal. Namun, betapa terkejutnya Soichiro ketika dia mendengar bahwa Shiraishi yang merupakan pemegang saham ketiga menyetujui rencana Kazuto. Dan dengan direalisasikannya rencana ini, hubungan perusahaan dengan Soichiro telah diputus dan dia juga dilarang untuk menggunakan semua fasilitas serta perlengkapan perusahaan. Yang pada akhirnya hal ini membuat Soichiro menyadari bahwa dia telah dijebak. Dengan penuh rasa marah, Soichiro bergegas kembali ke rumahnya. Namun sayang, di sana dia mendapati bahwa semua perlengkapannya telah diambil oleh perusahaan. Tidak lama setelahnya, Riko yang akan berangkat ke asrama sempat lebih dulu mengunjungi rumah Soichiro untuk berpamitan. Namun betapa terkejutnya dia ketika mendapati keadaan rumah telah berantakan dengan Soichiro yang terlihat depresi sedang menenggak alkohol. Sadar bahwa Kazuto lah yang telah melakukan hal ini, Riko lantas memutuskan untuk membatalkan rencananya pindah ke asrama dan lebih memilih untuk menemani Soichiro. Akan tetapi, Soichiro yang telah merasa putus asa dengan tegas menolak keinginan itu, mengklaim bahwa dia tidak akan bisa membantunya dengan cara apapun.
Ungkapan ini tentu membuat Riko kecewa dan lantas pergi meninggalkan Soichiro. Di saat yang bersamaan, Soichiro menemukan brosur Cyrosleep dari perusahaan Credeus, sebuah perusahaan yang dapat membekukan seseorang untuk kemudian dibangunkan kembali dalam 5 hingga 30 tahun ke depan. Tanpa pikir panjang, Soichiro lantas membawa Pete dan segera pergi ke tempat tersebut untuk mengambil program tidur beku untuknya. Dia juga meminta bantuan dari seorang pengacara untuk memindahkan saham yang dia miliki di FWE kepada Riko jika nanti Riko sudah berusia 20 tahun. Sayangnya di Credeus, dokter yang memeriksa Soichiro dan menemukan kadar alkohol yang sangat tinggi di tubuhnya segera menyadari bahwa Soichiro sedang dalam depresi. Sehingga dokter itu pun menolak proposal Soichiro dan memintanya untuk kembali lagi di esok hari setelah pengaruh alkoholnya menghilang, serta memikirkan kembali keputusannya. Di sisi lain, Riko yang tiba di rumah Kazuto tanpa sengaja mendengar percakapan antara Kazuto serta Shiraishi yang berencana ingin menyelesaikan rancangan baterai plasma dengan menyerahkannya kepada teknisi lain. Terdengar juga percakapan mengenai truk perusahaan yang tidak ada kabar setelah mereka ditugaskan untuk mengambil peralatan yang ada di rumah Soichiro. Riko yang mendengar ini langsung naik ke lantai atas dan berusaha menghubungi Soichiro. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, dia pun segera kembali ke rumah Soichiro. Kazuto yang melihat perilaku Riko ini lantas memeriksa panggilan terakhir, dan setelah dia sadar bahwa Riko berusaha menghubungi Soichiro, dia pun bergegas pergi untuk mengejarnya. Sementara itu, Soichiro sendiri mendatangi rumah Kazuto untuk berbicara langsung dengan Shiraishi, di mana Soichiro menuntut agar semua perlengkapan riset dikembalikan, karena jika tidak, maka dia akan melaporkan semua kebusukan Kazuto serta Shiraishi, yang mana hal ini tentu akan bisa merusak reputasi perusahaan. Mendengar ini, pada awalnya Shiraishi menyatakan menyerah, namun ketika ada kesempatan, dia segera menyuntik Soichiro menggunakan obat bius. Beruntung, Pete yang melompat dari dalam tas tanpa sengaja melukai Shiraishi, dan hal ini membuat Shiraishi menjadi sangat marah dan mulai mengejar si kucing. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba sebuah jendela kaca pecah, dan Pete kemudian menghilang bersama dengan mobil Soichiro yang dibawa lari oleh seseorang. Hal ini membuat Shiraishi menduga bahwa Soichiro datang bersama orang lain. Namun dia tidak bisa menginterogasinya karena Soichiro lebih dulu tidak sadarkan diri. Kebingungan dengan masalah ini, Shiraishi yang tanpa sengaja menemukan brosur tidur beku dari dalam tas Soichiro lantas memiliki sebuah ide gila untuk dengan sengaja memasukkan Soichiro ke dalam tabung Cyrosleep yang dikelola oleh perusahaan Manix Enterprise. Shiraishi juga sempat mengatakan bahwa dia dulu bekerja pada Manix Enterprise untuk membantu perusahaan ini menghindari pajak. Sebelum kemudian tabung Cyrosleep mulai aktif dan menidurkan Soichiro dalam waktu 30 tahun ke depan. Sementara itu, Riko tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang sebelumnya membawa kabur mobil Soichiro dari rumah Kazuto, dan orang itu membuat Riko menjadi sangat terkejut. Singkatnya, 30 tahun pun berlalu dan Soichiro akhirnya terbangun di sebuah ruangan rumah sakit yang sangat futuristik, dengan ditemani seorang dokter yang pernah dia temui 30 tahun lalu di perusahaan Credeus. Namun dokter itu segera mengungkapkan bahwa pria 30 tahun lalu yang bekerja untuk Credeus adalah ayahnya. Masih dalam kebingungannya, Soichiro segera mempertanyakan keberadaan Pete, akan tetapi yang datang bukanlah Pete si kucing, melainkan sebuah robot humanoid sempurna yang juga bernama Pete, yang akan menjaga dan merawat Soichiro dalam masa pemulihannya dalam 5 hari ke depan. Lebih buruknya, ternyata Soichiro kini tidak memiliki aset apapun lagi karena perusahaan FWE serta Manix Enterprise telah mengalami kebangkrutan dalam 30 tahun terakhir. Meski begitu, Soichiro akan tetap mendapatkan bantuan finansial dari kompensasi tidur bekunya meski jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan terakhir, dia juga diberi alamat dari seseorang bernama Riko yang sering beberapa kali mempertanyakan tentang kapan Soichiro dibangunkan. Untuk itu, di keesokan harinya, Soichi memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit dengan hanya membawa pemutar kaset serta dompetnya. Dia lantas pergi ke halte taksi, namun tidak juga ada taksi yang datang. Hingga kemudian Pete tiba-tiba muncul di sampingnya dan memberitahu Soichiro bahwa dia harus menggunakan aplikasi untuk memanggil taksi. Kebingungan Soichi semakin bertambah setelah dia mengetahui bahwa taksi yang ditumpanginya bisa berjalan sendiri tanpa ada pengemudi. Di sana, Soichiro sempat memerintahkan Pete untuk keluar, namun robot itu menolak karena dia juga baru saja melarikan diri dari rumah sakit. Pete mengklaim bahwa sepertinya ada kecacatan dalam programnya yang membuat fungsi eksplorasinya menjadi berlebihan,
hingga membuatnya memiliki keingintahuan yang setara seperti manusia. Dan Pete sengaja mengikuti Soichi karena dia tahu bahwa Soichiro adalah seorang perancang robot, sehingga jika nanti sesuatu terjadi padanya, Pete yakin kalau Soichiro bisa memperbaikinya. Setelah membuang dompet Soichiro dan menjelaskan bahwa kini semua transaksi menggunakan ponsel, mereka pun akhirnya tiba di alamat Riko. Namun hal ini membuat Soichiro menjadi sangat terkejut karena rumah itu terlihat sangat kotor dan berantakan. Yang ternyata kemudian diketahui bahwa pemilik rumah itu bukanlah Riko, melainkan Shiraishi yang kini terlihat sangat gendut dan telah jatuh miskin. Dia dengan sengaja mengaku sebagai Riko agar Soichi mau datang ke rumahnya. Lebih lanjut, Shiraishi kemudian menjelaskan bahwa tepat 1 tahun setelah Soichiro dibekukan, Kazuto meninggal karena komplikasi diabetes. Maka dari itu, semua saham FWE pun diakuisisi oleh perusahaan lain. Namun tidak lama setelahnya, tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang membocorkan rahasia mengenai dirinya yang telah membantu Manik Enterprise untuk menghindari pajak. Hal ini kemudian membuat Shiraishi dipenjara, sedangkan Manik Enterprise perlahan mengalami kebangkrutan. Shiraishi menyalahkan Soichiro atas semua kejadian ini, sehingga dia menjadi sangat bahagia ketika mengatakan bahwa Riko sebenarnya telah meninggal dalam kebakaran yang terjadi di rumah Soichiro pada malam dia dibius. Dan meskipun tubuhnya tidak pernah ditemukan, namun Kazuto melihat dengan jelas kebakaran itu terjadi. Ungkapan ini tentu membuat hati Soichiro menjadi sangat hancur dan lantas mendatangi makam Riko untuk menangisi kepergian adik tersayangnya itu. Setelah beberapa waktu mengingat kenangannya dengan Riko serta Pete si kucing, Soichiro menjadi sangat termotivasi untuk bisa menemukan siapa pria misterius yang dimaksud oleh Shiraishi serta mencari tahu penyebab kematian Riko. Untuk itu, dengan bantuan dari Pete, mereka kemudian pergi ke perpustakaan guna mencari artikel-artikel di internet, yang membuat mereka kemudian menemukan bahwa FWE telah diakuisisi oleh perusahaan lain bernama Guardian Manufacturing. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Pete bersiap akan mengaktifkan mode tidur, di mana mode ini adalah tempat bagi para robot untuk melakukan regeneratif diri. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Soichiro untuk meminta Pete menunjukkan sumber energinya. Yang mana hal ini lantas membuat Soichiro menjadi sangat terkejut karena Pete menggunakan sumber energi dari baterai plasma. Sebuah sumber energi semi permanen yang 30 tahun lalu belum sempat disempurnakan oleh Soichiro. Lebih lanjut, Pete menjelaskan bahwa dia adalah produk dari Aladdin Industry yang kini menjadi pasar robot paling mendominasi. Maka dari itu, mereka lantas mendatangi perusahaan kantor Guardian Manufaktur untuk menemui sang CEO-nya. Awalnya Soichiro mendapat penolakan dari robot resepsionis di sana. Namun setelah dia mengaku bernama Soichiro Takakura yang merupakan perancang robot A1, dia pun langsung mendapatkan izin untuk bertemu dengan sang CEO Guardian bernama Kota Tsuboi yang begitu bahagia bertemu dengan Soichiro. Hal ini tentu membuat Soichiro menjadi sangat kebingungan, terlebih lagi setelah Gota menjelaskan bahwa Soichiro jugalah yang telah menciptakan baterai plasma dan memberi hak eksklusifnya kepada perusahaan Aladdin Industry. Gota juga menunjukkan bukunya yang pernah ditandatangani oleh Soichiro ketika Gota masih SD, menjelaskan bahwa Soichiro menandatangani buku itu ketika dia singgah ke restoran milik keluarganya bersama dengan Profesor Toi. Profesor Toi sendiri kemudian ditangkap oleh kepolisian karena telah menggelapkan dana universitas untuk membiayai penelitiannya mengenai mesin waktu. Terlepas dari semua hal yang tidak bisa dia ingat, Soichiro lantas berasumsi bahwa sepertinya ada orang lain yang telah dengan sengaja menggunakan identitasnya untuk menyempurnakan baterai plasma. Lebih lanjut, Soichiro juga menemukan bahwa dalam data milik perusahaan Guardian dituliskan bahwa Soichiro telah memindahkan sahamnya kepada seseorang bernama Sato Taro, yang merupakan salah satu pendiri Aladdin Industry dan sekaligus merupakan pengacara hak patennya ditunjuk oleh Soichiro sendiri. Di sana juga ditemukan bahwa Soichiro lah yang merupakan perancang robot Pete model pertama, yang kemudian oleh Riko 1 dikembangkan menjadi model kedua dan seterusnya. Dari semua hal yang diketahui ini, Soichiro akhirnya menyadari sesuatu. Untuk itu, dia bersama Pete kemudian mendatangi laboratorium Profesor Toi yang juga terlihat sangat senang ketika bertemu dengan Soichiro. Dan di sini akhirnya semuanya terungkap, di mana dalang dibalik semua ini adalah Soichiro sendiri yang meminta Profesor Toi untuk menyempurnakan mesin waktunya di putaran waktu sebelumnya.
Dan tanpa berbicara panjang lebar lagi, Profesor Toei yang telah menyempurnakan penelitiannya menggunakan sumber daya dari baterai plasma, lantas meminta Soichiro untuk segera kembali ke 30 tahun yang lalu. Tidak lupa, Profesor Toei juga memberi Soichiro sejumlah emas untuk nantinya diberikan kepada Profesor Toei di masa lalu guna mendanai penelitiannya. Dan ketika Soichiro telah bersiap pada mesin serta mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba Pete melompat ke tubuh Soichiro yang membuatnya tanpa sengaja ikut diteleport ke masa 30 tahun yang lalu. Soichiro dan Pete kemudian muncul di sebuah tempat yang tanpa sengaja mempertemukan mereka dengan seorang pria bernama Sato Taro yang kemudian membawa mereka ke rumahnya. Dan ketika Soichiro tersadar, Sato segera menjelaskan bahwa Pete telah menceritakan semua yang terjadi mengenai mereka yang datang dari masa depan dan apa yang akan dilakukan oleh Soichiro di masa ini. Sehingga dia juga telah menjual semua emas yang dibawa dan telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menunjang rencana Soichiro. Dan karena hari ini adalah tanggal 28 Februari 1995, tepat sehari sebelum penemuan robot Ewan disiarkan di televisi, Soichiro pun segera berusaha untuk menyempurnakan blueprint dari rancangan baterai plasmanya hanya dalam waktu 1 minggu. Dan di keesokan harinya, Soichiro pergi ke restoran Suboi untuk menemui Profesor Toei guna menyerahkan semua uang dari penjualan emas. Tentunya Profesor Toei sempat menolak pembelian itu dan skeptis dengan penjelasan Soichiro yang mengaku datang dari masa depan berkat penemuannya. Namun, karena hari itu media televisi sedang memberitakan Soichiro sebagai penemu robot Ewan, Profesor Toei pun segera mempercayainya dan mengambil uang yang diberikan. Di saat yang sama, anak dari pemilik restoran yang mengenali wajah Soichiro ada di televisi, lantas meminta tanda tangan di bukunya. Dan anak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gota yang akan menjadi pemilik perusahaan Guardian di masa depan. Malam harinya, Sato yang menemani Soichiro menyempurnakan rancangannya lantas bertanya kenapa Soichiro merubah nama robot Ewan menjadi Pete One. Soichiro kemudian mengungkapkan bahwa dia dengan sengaja mengubah nama itu karena terinspirasi dari nama kucing peliharaannya yang sangat menyukai musim panas. Sehingga dari sinilah nantinya nama robot Pete akan terus berkembang hingga menjadi Pete 13 yang kini sedang membantu Soichiro. Dalam pembicaraan itu, Soichiro juga meminta bantuan dari Sato untuk mengungkapkan kejahatan Shiraishi yang telah membantu Manic Enterprise dalam menghindari pajak. Dan sebagai pembayaran atas usaha itu, Soichiro akan memberikan semua saham yang dia miliki atas perusahaan FWI serta hak eksklusif dari rancangan baterai plasma. Sehingga dari sini nantinya Sato bisa membuka perusahaannya sendiri yang kemudian dia beri nama Aladdin Industry. Soichiro juga meminta Sato untuk nantinya mengizinkan adiknya yang bernama Riko tinggal bersamanya. Yang mana permintaan tersebut segera disetujui karena selama ini Sato bersama istrinya yang bernama Midori selalu menginginkan kehadiran seorang anak di rumah mereka. Waktu pun berlalu dan tibalah hari di mana Soichiro dikhianati oleh Kazuto serta Shiraishi. Pete bergegas pergi untuk menghentikan truk yang membawa perlengkapan serta riset dari rumah Soichiro, sehingga hal inilah yang membuat truk tersebut tidak pernah kembali ke perusahaan. Di sisi lain, Soichiro yang telah menyempurnakan rancangan baterai plasmanya lantas bergegas pergi ke rumah Kazuto. Dia sempat melihat Shiraishi yang telah menyuntiknya dengan obat bius, sebelum kemudian memecahkan jendela untuk mengambil Pete si kucing, lalu pergi menggunakan mobilnya yang terparkir di sana. Soichiro kemudian kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan Riko bertepatan dengan datangnya Pete bersama truk berisi peralatan. Dan kemunculan Soichiro inilah yang membuat Riko menjadi sangat terkejut. Namun saat itu Riko belum mengetahui bahwa Soichiro ini datang dari masa depan. Setelahnya, Soichiro menabrakkan mobil ke rumahnya lalu mengatur beberapa perlengkapan untuk membakar dan meledakkan rumah tersebut. Dan ledakan inilah yang kemudian diyakini oleh Kazuto sebagai tempat kematian Riko. Sehingga tidak aneh jika sebelumnya Shiraishi sempat mengungkapkan bahwa tubuh Riko tidak pernah ditemukan. Setelah itu, Soichiro memperkenalkan Riko kepada keluarga Sato dan langsung disambut hangat oleh Midori. Soichiro juga sempat meluangkan waktunya untuk berpamitan pada adiknya serta Pete yang berjanji akan terus menunggu Soichiro. Karena di keesokan harinya, Soichiro pergi ke Credeus bersama dengan Pete si kucing untuk mengambil program tidur bekunya selama 30 tahun ke depan. Dan sejak saat itu, Riko yang semakin giat belajar pada akhirnya berhasil mengikuti jejak Soichiro untuk mengembangkan robot Pete generasi kedua dan seterusnya. Hingga 10 tahun setelahnya, Riko pun memutuskan untuk mengambil program tidur bekunya dan berencana untuk bangun dalam 20 tahun ke depan.
Sehingga setelah 30 tahun berlalu, Soichiro yang terbangun tidak hanya kembali bertemu dengan Pete si robot serta Pete si kucing, melainkan juga bertemu dengan Rico, yang secara bersamaan juga baru saja terbangun dari tidur bekunya. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka video ini, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan